Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kehebat yang luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Sungguh luar biasa. Berbicara masalah pragmatik tentu tidak pernah habis. Karena apa? Pragmatik itu kehidupan kita. Pragmatik itu menjadi interdisipliner linguistik yang mempelajari maksud ujaran seseorang, tentunya seorang penutur nih ya, yang melibatkan konteks. Jadi kalau kita berbicara konteks, ada konteks sosial, ada konteks budaya, ada konteks pendidikan, ada konteks hukum, ada konteks politik, ada konteks yang tentu melibatkan masyarakat sosial dalam konteks pemakaian bahasa. Kenapa? Karena prinsip kalau kita bicara masalah pragmatik, ini akan bersinggungan dengan aneka konteks ataupun multi konteks dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dalam sosiolinguistik, pemakaian bahasa yang melibatkan masyarakat sosial tentu akan ada degradasi yang bisa kita lihat. Kondisi masyarakat kita yang berbasis sosial, berbasis pendidikan, berbasis budaya, berbasis agama, dan basis-basis itu tentu akan memanfaatkan diksi, frasa, klausa yang bervariasi, sehingga muncullah aneka ragam bahasa formal maupun non formal. Nah, kita bicara pragmatik lagi. Kalau kita bicara pragmatik, tentu kita akan ingat ada penutur, ada lawan tutur, ada konteks, ada tujuan tuturan, dan ada media tuturan yang digunakan oleh seorang penutur kepada lawan tuturnya. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya pragmatik tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, karena setiap ujaran kita mesti mengandung maksud. Ujaran kita kepada lawan tutur mesti mengandung tujuan. Nah, tujuan ini tersirat atau tersurat. Kalau saya katakan Mas Mamat minum kopi, jelas itu Mas Mamat minum kopi. Tetapi kalau ada yang mengatakan apa? Mas Mamat minum kopi, ya gitu. Tentu kan akan berbeda. Ada maksud yang tersirat di balik ujaran tanda tanya tadi. Apa? Mas Mamat minum kopi gitu ya. Karena Mas Mamat biasanya nggak pernah minum kopi, minumnya teh. Sehingga posisinya kalaupun kopi itu hanya ketika membersamai Mas Lilo, bersamai Mas Lili, bersamai Mas Memet, bersamai Mas Gundaru, Mas Karmin, Mas Riyadi, Mas Tonang, Mas Jujun, Mas Trianto, kemudian juga Mas Sarwanto. Tapi ketika berbeda, ketika ujaran yang saya tuturkan begini, apa? Mas Sarwanto minum teh? Nah, gitu ya, beda lagi. Karena apa? Ada dua konteks yang tadi saya katakan dengan tuturan apa? Mas Mamat minum kopi, ya gitu. Karena apa? Mas Mamat ini secara keseharian ini jarang minum kopi. Sehingga ketika Mas Mamat minum kopi, Mas Lilo kaget. Ada maksud tersirat di balik ujaran itu. Tapi ketika Mas Mamat mengatakan Mas Sarwanto minum teh, ini Mas Lilo juga kaget. Karena apa? Mas Sarwanto itu minumnya pagi, siang, sore, malam kopi. Jadi kalau nggak kopi pusing beliau ya. Mas Sarwanto jos gandos katos-katos. Karena apa? Disinilah sebenarnya konteks tuturan itu menjadi salah satu hal penting dalam pemahaman maksud ujaran pragmatik. Sehingga seorang penutur dan lawan tutur ataupun partisipan harus memahami background knowledge, pengalaman bersama. Jadi kenapa tadi saya katakan ketika Mas Mamat minum kopi, partisipan yang mendengar ataupun lawan tutur yang mendengar ini kaget. Nah, karena memahami konteks keseharian, memiliki background knowledge, pengalaman bersama, Mas Mamat jarang minum kopi. Tapi sebaliknya ketika saya katakan Mas Sarwanto minum teh, partisipan dan lawan tutur juga kaget. Loh, Mas Sarwanto itu biasanya minum kopi terus loh, kok ganti teh gitu? Ada apa kan gitu. Nah, sehingga ada maksud-maksud tertentu, maksud ujaran sebagai tujuan tertentu untuk menyampaikan kepada lawan tutur. Jadi inilah sebenarnya ketika kita berbicara masalah pragmatik harus ingat betul bagaimana memahami pragmatik dari berbagai konteks, karena nanti pragmatik juga akan bisa kita lihat dari sisi psikologis, dan tentu ini akan melibatkan psikologi seseorang, kejiwaan seseorang. Contoh mengucapkan ketika situasi dalam kondisi senang maka akan keluar aura kebahagiaan untuk menuturkan diksi-diksi, tetapi ketika kondisi yang tidak senang
atau sedang marah, tentu yang akan keluar adalah diksi-diksi yang mungkin melibatkan emosional. Nah, inilah yang nanti akan kita kaji dalam kajian berikutnya, yakni dalam kajian psikopragmatik. Teman-teman ibadah luar biasa, bersama kita belajar linguistik interdisipliner, baik linguistik mikro, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, ataupun linguistik makro, linguistik fungsional. Ada pragmatik, ada psikopragmatik, sosiolinguistik, neurolinguistik, dan sebagainya. Ini akan menjadi penting untuk pemahaman kita dalam pemakaian bahasa sehari-hari agar tetap ceria, bahagia, karena kita bisa memanfaatkan humor sebagai strategi pragmatik. Bersama Muhammad Rohmadi Ratulisa untuk Indonesia. Sehat, sukses untuk multi generasi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.